Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Apa kabar semuanya? Oke, baik ya. Sebelum nanti saya absen, ya nanti ada beberapa yang ingin Bapak sampaikan, mungkin terkait untuk di mata kuliah kita ini di pertemuan pertama. Sebelumnya Bapak ingin perkenalan lagi, khususnya ke Bapak. Kenapa? Karena walaupun kita masuk di pertemuan pertama di semester 3 ini, kemarin Bapak sempat ke kantin, ada yang manggil nama Bapak salah. Nama Bapak kan Raspan Hamdi, ya. Kemarin ada yang manggil Pak Sarpan. Nah, jadi teman-teman jangan sampai nanti salah nama, ya. Begitu juga Bapak juga coba untuk mengingat-ingat nama yang ada di teman-teman semua. Oke, sebelum itu Bapak absen dulu, ya. Yang pertama, nah ini komting kita ini ya, Alan Polma. Oh ya, Alan Polma. Mohon dibantu ya Pak komting kita nih, nanti kawan-kawan kalau ada yang kurang kondusif atau kurang kooperatif nanti kita koordinasi ya, Alan ya. Oke. Selanjutnya William Meta. Oke, William Meta hadir. Selanjutnya Sunarsi. Oke, Sunarsi hadir. Selanjutnya Alfi. Oke, selanjutnya Arifin. Berangkat Arifin? Oh izin. Bolos atau izin? Yang betul yang mana nih? Oh sakit perut. Ya, nanti dikasih tahu tolong ya Alan ya. Untuk untuk Arifin nanti tolong disampaikan kalau bisa ketemu dosennya ya biar jelas nanti. Baik, teman-teman semua, hari ini kita masuk di mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Teman-teman bisa melihat ya, sebelum kita masuk di slide selanjutnya, di situ ada gambar yang seolah memberikan kita imajinasi bahwasanya apa sih itu industri, apa itu organisasi, dan kita include-kan dengan apa itu psikologi. Di situ ada seperti mesin yang otomatis, kemudian ada leadernya, ya entah itu laki-laki entah itu perempuan nggak tahu, tapi nampaknya perempuan. Kemudian di belakangnya itu nampak seperti ada bangunan yang luar biasa megah seperti pabrik atau apapun itu. Nah, kita lanjutkan. Teman-teman semua, inilah capaian mata kuliah yang nantinya teman-teman semua akan selesaikan. Ini yang akan menjadi harapan kita. Yang pertama, nanti teman-teman diharapkan bisa mampu ya mengerti ruang lingkup, kemudian kaitannya dengan industri dan organisasi, dan juga nanti kita mencapainya lewat tanya jawab. Selanjutnya itu ada mampu menjelaskan teori psikologi, kemudian industri dan organisasi. Ini nanti teman-teman semua di pertemuan berikutnya kita akan adakan presentasi. Nah, disinilah kita sudah masuk ke student centered learning. Jadi teman-teman yang nantinya akan lebih aktif bukan dosennya lagi ya. Kalau zaman Bapak kuliah dulu, aduh dosennya itu ngomong aja. Nah, jadi untuk ke depan ini teman-teman lah nanti yang punya peran untuk bisa menampilkan apa yang dibuat dan bagaimana cara mempertanggungjawabkannya. Kemudian selanjutnya adalah mampu menganalisis permasalahan individu di tempat kerja. Ini sudah naik lagi levelnya. Karena apa? Karena teman-teman harus sudah bisa nanti menganalisis permasalahan apa saja yang ada di tempat kerja itu sendiri. Nah, ini adalah pertemuan pertama yang artinya kita akan bicara tentang kontrak perkuliahan. Nah, simpelnya nanti akan Bapak masukkan di bawah RPS itu, yang ini adalah Spada, teman-teman nanti semuanya bisa mengakses kapanpun, dimanapun, oleh siapapun ya. Nah, di dalam topik 1, teman-teman nanti akan melihat ada RPS, silahkan dibuka, nanti ada pertemuan sampai UAS, teman-teman bisa melihat gambaran apa saja yang nanti teman-teman secara menyeluruh akan pelajari. Nah, untuk kontrak perkuliahan kita sama dengan semester yang sebelumnya. Jadi teman-teman semua nanti ya jelas kita sudah sama-sama tahu nanti masuknya itu jangan sampai teman-teman tidak masuk lebih dari 3 kali. Kemudian kalau sama Bapak kuliahnya santai ya, sersan, serius tapi santai. Yang mau minum boleh minum, yang mau makan permen boleh, tapi jangan makan nasi padang ya. Nggak boleh makan lotek, nggak boleh makan gado-gado karena pasti nanti mengganggu teman yang lainnya. Selanjutnya, manfaat mata kuliah. Teman-teman mahasiswa semuanya. Masih lanjut ya Pak? Ya, duduk dulu Pak. Terima kasih Pak. Oh ya, oke. Baik, teman-teman mahasiswa, kita lanjutkan ya. Manfaat mata kuliah. Mengapa manfaat mata kuliah itu penting? Yes, tentu. Tidak ada sesuatu yang diciptakan di muka bumi ini tanpa adanya manfaat.
Begitu juga dengan mata kuliah kita ini, psikologi industri dan organisasi, apa manfaatnya? Yang pertama, teman-teman nantinya akan bisa memahami tentang dunia kerja sejak dini. Mengapa ini penting? Karena sering Bapak dapati alumni-alumni, mahasiswa, bahkan mungkin dulu di zaman Bapak ketika tamat kuliah, dia belum mengerti. Ketika dia sudah punya gelar SPSI, loh, saya kerjanya di mana ya? Itu aja masih kebingungan bagi dia. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan kesiapan karir. Tentu saja bagi orang, bagi mahasiswa yang belajar di bidang psikologi industri dan organisasi, dia lebih punya kemantapan untuk dia berkiprah dan berkarir di bidangnya. Selanjutnya adalah pengembangan diri dan soft skill. Kemudian ini yang keempat, ini adalah poin yang sangat penting, nanti kita akan sedikit ulas. Ini adalah meningkatkan pemahaman tentang motivasi kerja dan juga kepuasan kerja. Tentu saja setiap orang pasti mendambakan kepuasan dalam bekerja. Selanjutnya meningkatkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan. Dan yang keenam itu membangun kesadaran akan kesehatan mental di dunia kerja dan peluang karir yang luas. Nah, kita sudah akan masuk. Kita akan masuk menyelam ke dalam. Mari kita kuliti satu persatu. Tema kita tadi mata kuliahnya adalah psikologi, industri, dan organisasi. Ada 3 di sini yang nantinya kita akan padankan, kita akan pahami satu persatu. Oke, teman-teman mahasiswa siap-siap ya. Kalau udah ada begini gambar biasanya siap-siap ditanya ya. Bolehlah nanti semuanya tetap akan satu persatu, akan ada pertanyaan. Saya bolehlah tanya dulu ya dari komting kita, Alan, boleh ya? Alan, kira-kira kalau mendengar psikologi, apa yang ada di pikiran Alan? Mungkin apa? Silahkan. Psikis. Oke, psikis. Kita tampung dulu ya. Alfi, coba bantu. Apa itu psikologi? Perilaku. Oke, perilaku ya. Oke, sunarsih. Coba bantu. Apa sunarsih? Oke, perilaku, jiwa, psikis. Nah, meta. Oke. Jiwa. Oke, jiwa ya. Ini cocok banget. Kebetulan Bapak tadi nggak sengaja seminggu yang lalu nengok story WA, Meta ini lagi healing di Jogja kayaknya di pantai. Jadi udah lebih enak lah ya sekarang ya. Nah, ini pas juga ngomongin dengan jiwa. Nggak sengaja lihat story WA-nya. Oke. Tadi ada psikis, ada perilaku, ada jiwa. Nah, mari kita lihat apa itu psikologi. Nah, ini sebenarnya kita flashback kembali, kita segarkan kembali. Kenapa? Karena ketika kita luput dari definisi pengertian psikologi, maka kita tidak akan bisa menyambungkan kepada industri dan organisasi. Nah, psikologi sendiri secara etimologi itu ada didefinisikan psyche itu atau jiwa atau pikiran, kemudian logos. Logos itu diartikan sebagai ilmu. Untuk mempersingkat, teman-teman bisa melihat di situ dan Bapak berikan meaning unitnya dengan menggunakan warna merah. Jadi simpelnya, psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku, mental, dan manusia. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwasanya proses mental itu di dalamnya ada 3. Yang pertama pikiran, yang kedua emosi, dan yang ketiga adalah wujud dari itu semua adalah perilaku. Nah, memang ini adalah sesuatu yang tidak tampak. Mengapa tidak tampak dipelajari? Karena inilah manusia. Manusia itu terdiri dari ada pikirannya seperti apa, emosinya seperti apa. Maka dari itu akan menjadi sangat penting ketika nanti kita kaitkan dalam konteks industri dan organisasi. Alfi, tolong dibantu baca. Coba silakan tolong. Baik. Oke, sampai di barang jadi ya. Kemudian sampai barang jadi ya. Selanjutnya tolong dibantu Alan sebelahnya. Kegiatan utama. Terima kasih ya. Mohon perhatiannya ya teman-teman semua ya. Oke, kita tadi sudah masuk ke apa itu psikologi dan sekarang kita masuk ke apa itu industri. Nah, industri pada poin yang ingin Bapak sampaikan adalah ada di kata merah itu tadi. Kegiatan ekonomi ya, di sini sudah pasti nanti melibatkan ada aktivitas jual beli yang tentu saja kita akan bicara tentang profit oriented nantinya. Kemudian ada keterampilan. Ketika kita bicara keterampilan, di dalamnya pasti kita akan bicara manusia dan kompetensi yang meliputinya.
Dan itu juga sinkron dengan tenaga kerja yang dibutuhkan. Kemudian selanjutnya ada aktivitas distribusi. Tentu saja ketika kita membuat produk atau layanan, itu akan menjadi sesuatu value ketika itu bisa didistribusikan. Nah, kita lanjutkan organisasi. Organisasi di sini itu adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama dan memiliki tujuan. Nah, ada kata-kata merah di situ ya. Ini adalah meaning unit yang Bapak buat. Dua orang, ketika teman-teman nanti melihat dua orang atau lebih dan dia bekerja sama dan dia punya tujuan, ya dalam hal ini adalah organisasi. Ini sudah bisa dikatakan memiliki syarat bahwa itu dikatakan organisasi. Nah, dari tiga kumpulan tadi dapatlah kita kesimpulan. Psikologi, industri, organisasi. Menurut Reggio, ya di situ teman-teman bisa melihat adalah cabang psikologi yang melakukan kajian tentang fenomena perilaku, kemudian proses mental yang ada di lingkungan pekerjaan. Teman-teman sudah tergambar ya kira-kira ya untuk di awal ini ya. Oke, sekali lagi Bapak ulang. Psikologi industri adalah mempelajari fenomena perilaku, proses mental yang ada di lingkungan pekerjaan. Berarti teman-teman nanti sudah bisa membayangkan, oh di lingkungan pekerjaan, dimanapun dia bekerja di sektor industri manapun, akan selalu ada fenomena yang terjadi di sana. Oke, kita lanjutkan. Nah, tujuan PIO. Tentu saja kalau kita tadi bicara manfaat, kita juga pasti akan kita akan membahas tujuannya. Kenapa? Karena kalau tanpa tujuan, untuk apa kita melanjutkannya? Tujuan dari PIO sendiri itu adalah meningkatkan kesejahteraan individu. Individu yang sejahtera itu yang seperti apa? Individu yang sejahtera adalah yang dia puas dalam bekerja. Sedangkan yang puas dalam bekerja nanti akan kita bahas karena kita akan masuk kepada aspek-aspeknya apa saja. Nah, ini adalah sasaran psikologi industri. Ketika tadi kita sudah membahas manfaat, kemudian tujuan, nah dia punya sasaran ya. Tuh, dia sudah menunjuk seperti itu, berarti dia fokus kepada hal-hal tertentu. Apa sasarannya? Meminimalisir permasalahan yang berkemungkinan timbul dalam suatu industri organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Teman-teman di sini ada nggak yang tidak punya masalah? Ada yang nggak punya masalah? Alfi punya masalah nggak? Wah, nggak punya masalah. Oh ya, saya kira dompetnya ada isinya nggak? Oke, Alan ada masalah? Pasti ada ya. Nah, kalau kita bicara masalah yang ada di industri dan organisasi, permasalahan itu konteksnya adalah misalkan ada turnover, ada yang mungkin dia melakukan tindakan yang tidak produktif, yang seharusnya dia masuk dia malah bolos, mungkin ada terjadi demotivasi dan lainnya. Nah, permasalahan inilah yang akan menjadi sasaran psikologi industri untuk dipecahkan. Nah, ini ada ruang lingkupnya. Yang pertama kita ada masuk di personalia, kemudian psikologi organisasi, yang ketiga adalah pelatihan dan pengembangan, dan yang keempat ergonomi. Mungkin teman-teman, entah mungkin kakaknya, abangnya, orang tuanya, bahkan yang bekerja di organisasi atau instansi, akan selalu ada ruang lingkup yang nanti kaitannya contoh seperti nomor 3, itu bicara tentang pelatihan, pengembangan, dan juga ergonomi. Nah, ini adalah cakupan PIO teman-teman. Ini sangat penting. Mengapa? Karena nanti teman-teman ketika tamat kuliah, inilah yang akan teman-teman geluti. Di situ ada irisan dan himpunan yang dari masing-masingnya itu beririsan. Di tengah itu ada secara teoritis dan aplikatif yang artinya keilmuan ini secara teori itu juga digunakan secara aplikatif praktis, meliputi ada peningkatan kualitas kerja, rekrutmen, seleksi dan penempatan sampai kepada struktur kerja dan sumber daya manusia. Nah, ini semualah yang nantinya ketika teman-teman ingin konsen di bidang sumber daya manusia khususnya, teman-teman tidak akan bisa mengelak daripada ini karena ketika kekhususan setiap orang dikatakan ekspertis, dikatakan dia punya keahlian, dia biasanya punya kekhususan di salah satu ini. Contoh, teman-teman mungkin sering mendengar apa itu HRD. Di bagian HRD saja itu banyak sekali itu. Ada satu departemen HRD itu masih ada pembagiannya. Ada pembagian di bagian HRGA, ada seleksi rekrutmen, pelatihan pengembangan,
dan masih ada lainnya. Nah, kita masuk ke lingkup perilaku organisasi. Lingkup perilaku organisasi ada 3, teman-teman ya. Yang pertama ada individu, kemudian kelompok, dan organisasi. Individu tentu saja di sini kita bicara karakteristik bawaan individu itu sendiri, kemudian dinamika perilaku kelompok yang terjadi di organisasi tersebut dengan determinannya, dan yang organisasi adalah faktor-faktor organisasi apa saja yang mempengaruhi perilaku itu sendiri. Nah, coba saya mau tanya nih, Meta, coba bantu Bapak. Kira-kira ketika Meta melihat gambar ini, kita kan tadi sudah bicara industri organisasi, berarti tentu saja ini dia kerjalah dimanapun. Apa yang ada di pikiran Meta ketika melihat gambar orang ini? Coba Meta. Pusing kebanyakan uang. Wow, luar biasa ini, out of the box ya. Thank you Meta. Coba Alfi, apa kira-kira? Dikejar deadline kerjaan. Oke, ya. Yang satu optimis, yang satu agak pesimis. Nggak ada masalah, keduanya benar. Siapa yang menciptakan pesawat adalah Wright bersaudara, mereka adalah orang yang optimis. Tapi juga yang menciptakan pelampung ketika itu nanti pesawat itu jatuh adalah orang yang pesimis. Artinya keduanya standarnya sama. Oke, jadi apa yang ada di bayangan ini tergantung persepsi kita. Namun ketika kita memposisikan diri kita sebagai orang yang bekerja di tempat tertentu dan kita bertanggung jawab terhadap karyawan tersebut, tentulah kita punya anggapan bahwa orang ini, ya biasanya kalau orang banyak pekerjaan, mungkin gelombang otaknya itu sudah berubah, ya kan, dari gelombang BATD, beta, alfa, theta, delta. Itu gelombang otaknya akan terjadi perputaran yang sangat kencang sehingga dia mungkin terasa pusing dengan deadline tugas yang tadi. Mengapa dia pusing? Ini mungkin salah satu faktornya. Nah, manusia itu sendiri ketika bekerja, dia akan didorong oleh yang namanya motivasi kerja. Kita menggunakan teorinya Maslow bahwa struktur piramida ini haruslah dipenuhi oleh manusia. Mengapa? Karena kalau dia tidak bisa menyelesaikan tahap piramida di paling awal, dia tidak akan bisa lanjut ke paling atasnya, yaitu aktualisasi diri. Di bagian paling bawah, fisiologis itu ada makanan, minuman, tidur, pakaian. Ada satu lagi sebenarnya di sini, yaitu seks. Ya. Kemudian ada rasa aman. Rasa aman. Bagaimana ceritanya? Dia tidak bisa makan, lalu dia bisa mendapatkan, mohon maaf, diulangi. Bagaimana ceritanya dia bisa mau melakukan aktualisasi diri, tapi kalau dia tidak dihargai, sosialnya tidak mendapatkan afeksi, rasa amannya juga tidak dapat. Kemudian fisiologisnya apalagi. Banyak orang ketika dia bekerja, mohon maaf, misalkan penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga untuk kerasa aman saja dia belum bisa dapat karena di fisiologisnya saja dia belum tercukupi. Nah, dari teori motivasi kerja oleh hierarki kebutuhan Maslow ini, setidaknya kita mendapat gambaran. Orang yang tadi itu, katakanlah mungkin dia sedang diberikan banyak pekerjaan, sedangkan pekerjaannya belum selesai. Nah, disinilah dia mendapatkan tekanan-tekanan sehingga dia turun lagi ke level bawah itu. Mungkin dia merasa tidak aman, bisa saja. Mungkin dia sedang ingin mengaktualisasikan dirinya, tapi dia belum mendapatkan penghargaan. Mungkin dia tidak diakui, dia tidak dapat promosi dan lain-lainnya. Oke. Selanjutnya, setelah orang itu termotivasi, selanjutnya akan muncul yaitu kepuasan kerja. Nah, di sini ada 6. Kalau Bapak tanya misalkan sama Sunarse, Sunarse ketika bekerja, apa yang Sunarse paling pentingkan pada aspek ini? Iya, yang paling prioritas. Kenyamanan itu masuk di pekerjaan itu sendiri. Ya. Jadi kalau Sunarse bilang di pekerjaan itu sendiri. Apakah pekerjaan itu sendiri membuat nyaman atau tidak? Kalau Meta kayaknya Bapak bisa tebak. Gaji? Kalau Meta apa? Keadilan organisasi. Oke. Berarti salah Bapak ya? Ya, nggak ada masalah. Ini kita tidak bicara benar salah.
Yang pertama itu, kenapa? Karena setiap orang itu memiliki level kepuasannya sendiri-sendiri. Ada yang mungkin dia, saya nggak masalah gajinya kecil, yang penting pimpinan saya baik, pekerjaan saya itu memberikan kenyamanan, lingkungan kondisi kerjanya nyaman, dan lain-lain. Nah, ini semualah yang nanti akan teman-teman dapati ketika konteksnya nanti teman-teman terjun di dunia kerja secara langsung. Oke, baik teman-teman, kita sudah mau masuk di bagian paling akhir. Ini ada instruksi tugas, Bapak bantu sedikit bacakan tugasnya ya. Jadi teman-teman semua nanti di sini silahkan teman-teman nanti pilih salah satu individu atau kelompok karyawan ya. Nanti silahkan teman-teman lakukan wawancara dan teman-teman silahkan dapatkan data yang bicara nanti tentang motivasi kerja. Selanjutnya sampai ke bawah, silakan nanti teman-teman analisis dengan menggunakan teori seperti yang Bapak sampaikan tadi, menggunakan teori Maslow. Kemudian teman-teman silakan berikan saran atau strategi menurut pendapat teman-teman masing-masing. Nah, format penulisannya jelas, teman-teman bisa lihat di situ panjangnya 4 sampai 6 halaman ya. Jangan sampai kurang. Kemudian spasi 1,5 sampai di bagian paling akhir ini adalah penilaiannya untuk teman-teman semua. Nah, penilaiannya sudah Bapak buat di sini komposisinya mulai dari pemahaman teori sampai kerapian dan format penulisan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ya. Boleh, nanti setelah ini Bapak kirim ke Alan ya. Silahkan nanti dibantu sebarkan ke teman-teman termasuk yang belum masuk. Baik, teman-teman. Terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Jaga kesehatan, jaga semangat, karena perjalanan masih panjang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.